Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali berjumpa dalam program Ruang Sehat, ruang informasi seputar kesehatan bersama saya Kawaria. Pemirsa, wasir atau hemoroid merupakan kondisi umum yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang secara signifikan. Wasir biasanya diatasi dengan beberapa metode pengobatan termasuk penggunaan krim, obat-obatan, dan perubahan gaya hidup. Namun bagi beberapa kasus yang lebih kompleks, operasi seringkali menjadi pilihan terakhir. Dan Ruang Sehat hari ini akan membahas tentang pengobatan wasir tanpa prosedur operasi. Dan bersama kita telah hadir dokter spesialis bedah, Dr. Novi Firmansyah, FICS dari RS Pertamina Tanjung. Assalamualaikum dokter. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih dok telah hadir di Ruang Sehat episode kali ini. Dokter, sebenarnya saya itu tidak mengalami wasir, namun orang terdekat saya itu ada yang mengalami wasir begitu, dan katanya itu sangat sakit begitu dok. Sebenarnya wasir ini apa sih dok? Jadi gini, wasir itu bahasa awamnya wasir atau ambeien, dalam bahasa Latin itu disebut hemoroid, ya kan? Nah, hemoroid ini ada dua kata, hema dan rea. Hema itu adalah darah, rea itu pembuluh darah. Jadi wasir atau hemoroid atau ambeien itu adalah pelebaran pembuluh darah. Mungkin Mbak pernah lihat varises, pelebaran pembuluh darah yang di kaki itu. Nah, itu mekanismenya hampir sama seperti wasir, cuman pelebaran pembuluh darahnya ada di anus kita gitu. Makanya di sana kan banyak pembuluh darah, banyak saraf, ada juga ototnya, sphincter kan. Nah, itu aja makanya menyebabkan nyeri kalau ada kelainan di situ. Oke, jadi pelebaran di pembuluh darah bagian anus kita begitu dok. Penyebabnya sebenarnya apa sih dok? Jadi penyebabnya itu kompleks ya, macam-macam. Jadi yang paling benang merahnya adalah segala peningkatan tekanan perut, misalkan angkat-angkat berat, ya kan, kemudian mengejan, BAB lama, ya kan, duduk lama, atau misalkan pada wanita hamil di mana perutnya itu terisi oleh janin, nah kan volumenya bertambah, tekanannya meningkat, akhirnya terjadi ambeien. Apalagi pada saat dia melahirkan, misalkan melahirkan spontan atau melahirkan normal, dia mengejan, tambah lagi hemoroidnya, resikonya akan lebih tinggi. Oke, baik. Kalau untuk ini dok, gejalanya nih, ada apa saja dok gejalanya dok? Gejala hemoroid itu ada bermacam-macam, dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Jadi yang paling ringan itu misalkan dia BAB nyeri, ya kan, nyeri pada saat BAB. Kemudian bisa juga BAB dengan disertai dengan darah, ya. Jadi BAB ada darahnya atau darahnya menetes pada akhir BAB. Darahnya banyak atau sedikit dok? Nah itu, jadi dia sedikit aja tuh dia bisa menandakan gejala hemoroid, ya. Apalagi kalau misalkan banyak, artinya pelebaran pembuluh darahnya sudah banyak. Nah logikanya gini, itu pembuluh darah itu kan isinya darah, ya kan, namanya pembuluh, dia ada pelapisannya. Ketika BAB kita keras, feses kita keras, ya kan, dia merusak nanti itunya dinding pembuluh darahnya. Ketika dia merusak dinding pembuluh darahnya, dinding pembuluh darahnya robek, akhirnya BAB-nya bercampur darah. Oke, jadi ada trauma begitu dok ya? Betul. Oke, nah itu tadi gejala awal. Gejala awal. Kalau ini dok, wasir ini ada nggak sih kategorinya dok? Ya, tadi berangkat dari gejala awal, tadi itu kalau yang saya sebutin itu gejala grade 1 ya, grade 1-nya itu dia BAB nyeri dan BAB berdarah ya. Kemudian grade 2, lama-lama namanya dia pelebaran pembuluh darah, akhirnya ada menonjol keluar dari anus kita, ya kan. Tapi dia bisa masuk sendiri ketika kita habis buang air besar, teraba ada benjolan, tapi dia hilang sendiri. Itu sudah grade 2 sebetulnya. Nah, grade 3 lebih lanjut lagi, dia sudah keluar tapi dia sudah tidak bisa masuk lagi. Akhirnya harus dibantu didorong pakai tangan. Biasanya pasien masih belum mengeluh. Maksudnya masih karena mungkin malu atau daerah yang sensitif kan, akhirnya mereka disimpan lah, maksudnya tidak konsultasi. Tapi pakai jari tadi tuh masih bisa masuk? Masih bisa masuk. Oke. Nah, ketika grade 4 sudah banyak yang keluar, dimasukkan dengan jari tidak bisa masuk. Nah, permasalahannya adalah ketika grade 4 itu kan kita punya sphincter ya, punya otot. Jadi kalau kita buang air besar, otot kita itu akan relaksasi, akan melebar. Nah, ketika dia melebar baru fesesnya keluar. Nah, bayangkan di situ ada pembuluh darah yang terjepit di antara otot itu akan nyeri, namanya strangulasi gitu. Itu pasti nyeri sekali, itu pasti pasiennya bisa langsung datang ke IGD, nggak ke poliklinik lagi.
Karena itu memang udah pasti sakit sekali dok. Jadi ada 4 tahapan tadi dok ya. Oke, lalu cara kita mendiagnosa nih dok, gimana dok? Gini, jadi untuk mendiagnosa kalau misalkan kita sudah punya gejala BAB nyeri atau BAB bercampur darah, sebaiknya segera konsultasi karena banyak sekali kelainan di daerah anorektal itu, di daerah anus itu yang gejalanya mirip seperti itu, gitu. Nah, dengan diagnosis awal penanganan kita juga akan lebih cepat dan menghindari komplikasi yang lebih lanjut seperti itu. Oke, baik. Oke dok, lalu apakah ada dok faktor risiko terjadinya wasir ini dok? Ya, tadi faktor risiko tadi sudah dijelaskan ya, bahwa faktor risikonya adalah yang pertama ya tadi gaya hidup ya. Jadi tadi kan benang merahnya adalah segala sesuatu yang meningkatkan tekanan dalam perut. Ya kan, misalkan mengejan, artinya kalau kita konsumsi makanan, pilihlah makanan yang banyak mengandung serat, tinggi air, ya kan. Jadi fesesnya itu nggak keras. Nah, itu menghindari kita mengejan. Terus juga sehingga kita nggak terlalu lama lagi di kamar mandi, duduknya nggak terlalu lama. Itu juga menurunkan risiko wasir. Kemudian kalau yang suka nge-gym, angkat berat, ya kan. Kalau kita ngangkatnya dengan otot, artinya tanpa kita mengejan, itu masih aman. Tapi kalau kita angkatnya berlebihan atau lebih berat daripada kekuatan kita akhirnya mengejan. Nah, itu meningkatkan terjadinya wasir. Gitu. Oke, nah jadi itu hal-hal yang memang harus dihindari dan juga tadi untuk makanan juga dokter harus dijaga pola makannya, seratnya juga harus dipenuhi. Oke dokter, kita akan mengetahui juga nanti bagaimana sih cara untuk mengatasi wasir ini begitu, pengobatannya seperti apa. Namun kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut. Dok, tetaplah bersama kami di Ruang Sehat.